Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas dan Mbak semuanya? Siswa-siswi, santriwan santriwati kelas 9 SMP MTS. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat sehat walafiat, nikmat semangat untuk terus beribadah dan belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga kita bisa menyelidikinya dengan menggunakan kriteria kesebangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kriteria kesebangunan sudut-sudut. Kesebangunan berikutnya adalah kesebangunan sudut-sudut. Apakah itu? Yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian masing-masing sama besar. Perhatikan contoh ya. Ada segitiga ABC ya. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Ternyata diketahui di sini sudut A dan sudut P ini bersesuaian ya. Terus besarnya juga sama. M sudut A sama dengan M sudut P. Maksudnya apa? Besar sudut A sama dengan besar sudut P. Dari mana? Dari tandanya yang sama. Gitu ya. Maka terus berikutnya yang kedua, M sudut B atau besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Nah, di sini sudut pasangan sudut yang bersesuaian, pasangan sudut yang bersesuaian. Pasangan sudut yang bersesuaian yang pertama besarnya sama. Pasangan sudut bersesuaian yang kedua, sudut Q dengan sudut B besarnya juga sama. Maka ini adalah kesebangunan sudut-sudut. Tanpa harus menyelidiki sudut bersesuaian yang ketiga, otomatis sudut besar sudut C sama dengan besar sudut R. Begitu nggih? Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, buktikan bahwa kedua segitiga ini adalah sebangun. Nah, perhatikan di sini. Ternyata, maka cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya ya kita kembalikan ke kriteria kesebangunan segitiga. Perhatikan, yang pertama ada pasangan sudut bersesuaian yang besarnya sama, yaitu gitu ya cara jawabnya, yaitu berapa? Perhatikan di sini. Yang pertama sudutnya 20, yang kedua sudutnya besarnya juga 20 gitu ya, yaitu 20 derajat. Satu lagi ada pasangan lain sudut bersesuaian gitu, sudut bersesuaian yang besarnya sama ya, besarnya sama, yaitu berapa? Yaitu 40 derajat. Kita kembalikan, kalau ada dua pasang sudut yang bersesuaian masing-masing besarnya sama, pasangan pertama besarnya 20 derajat ya, pasangan kedua besarnya 40 derajat. Nah, maka berdasarkan kriteria kesebangunan kesebangunan sudut, maka
segitiga apa? Maka kedua segitiga tersebut apa? Sebangun ya. Maka di sini kita jawab terbukti. Ya, kita kembalikan ke konsep sebelumnya. Kalau ada dua pasang sudut yang bersesuaian, masing-masing besarnya sama, maka tentu dua segitiga tersebut sebangun. Ya, sudah lebih jelas ya. Ya, baik. Berikutnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Perhatikan apakah segitiga PQT sebangun dengan segitiga RST. Penyelesaian. Nah, perhatikan di sini. Maka yang pertama kita buat dua segitiga, tidak apa-apa, dipisahkan saja ya. Yang pertama segitiganya seperti ini ya. Sesuai dengan gambar ini nggak masalah. Kita beri nama P, Q, T. Yang kedua gambarnya seperti ini ya. Nah, itu ya. Maaf, seperti ini gambarnya. Yang ini P, ini R, ini S, segitiga RST. Nah, perhatikan di sini ternyata ada satu pasangan sudut yang sama di sini. Perhatikan ya, ini ya ada tandanya ya, ada tandanya sama, ada tandanya sama ya. Ya seperti itu. Nah, lalu berikutnya perhatikan Mas dan Mbak. Perhatikan berdasarkan sifat sudut, ternyata kita lihat ke gambar di soal, ternyata sudut ini, perhatikan ya, sudut ini sama dengan sudut yang mana ya? Ini gitu ya. Mengapa? Karena sudutnya sudut bertolak belakang ya, bertolak belakang, besarnya sama. Nah, maka kita bisa menandani ya di sini ya. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Tadi yang sama ini ya, ini sama dengan ini. Begitu. Maka cara menyelesaikannya di sini besar. Maaf ya, nggak apa-apa, kita ganti warnanya. Besar sudut Q atau PQT ya, nggak apa-apa ya, sama dengan kita namai dengan 3 nama, sama dengan M sudut, besar sudut PQTR ST itu ya. Terus yang kedua besar sudut QTP ini ya, QTP sama dengan besar sudut STR, besar sudut STR. Mengapa? Bertolak belakang gitu ya. Alasannya mengapa sama, bertolak belakang. Ini alasannya mengapa sama diketahui ya, dari gambar ya, dari gambar. Nah, ada tandanya, diketahui dari gambar atau dari tanda ya, atau dari tanda. Begitu. Nah, maka di sini kan ada dua pasang sudut bersesuaian yang masing-masing besarnya sama. Yang pertama pasangan sudut Q yang di sini sama sudut S, terus sudut T yang di segitiga PQT sama sudut T yang di segitiga RST. Atau di sini tadi sudut QTP sama dengan besar sudut STR. Nah, di sini berdasarkan kesebangunan sudut, maka segitiga apa ini? PQT gitu ya, sebangun dengan segitiga RST. Nah, maka jawabannya berarti
Jadi nggak apa-apa, langsung jadi. Berdasarkan kekurangan sudut-sudut, maka segitiga PQT sebangun dengan segitiga RST. Maka jawabannya adalah ya. Lanjut ke contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 ya, penyelesaian ya, penyelesaiannya. Contoh nomor 3, penyelesaian ya. Baik, apabila Mas dan Mbak agak bingung, maka lepaskan menjadi dua segitiga, karena pertanyaannya kan dua segitiga. Lepas gambarnya ya menjadi dua segitiga. Gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ya, segitiga yang pertama, terus segitiga yang kedua dia lebih besar ya. Nah, itu ya, misal gambarnya seperti ini. Ini segitiga I J K, yang ini segitiga I G H, gitu ya. Nah, gunakan sifat yang tadi. Gunakan sifat sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar, gitu Mbak. Ini pelajaran kelas 9 ya, Mas dan Mbak. Kelas berapa ya? Kelas 7 atau kelas 8? Kelas 7 ya. Dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Begitu. Maka dari sini kita bisa mendapatkan informasi sudut I. Nah, di sini ya. Kan satu sudut, otomatis sudut I di segitiga IJK sama dengan sudut I di segitiga IGH, begitu ya. Ini besarnya sama, diberi tanda ya, besarnya sama ya, itu ya, seperti itu. Selanjutnya, adakah sudut yang sama lagi? Minimal dua sudut. Mengapa kok di sini minimal dua sudut? Karena tidak ada diketahui sisi-sisinya kan, nggak ada keterangan apapun. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan informasi sudut yang di sini ya sama dengan sudut yang di sini. Mengapa? Sehadap. Jadi diberi tanda ya, sehadap. Begitu. Nah, maka kita bisa mendapatkan informasi tadi. Yang pertama sudut I di sini, terus ini sama ya. Nah, minimal dua pasang sudut yang bersesuaian, masing-masing besarnya sama. Maka cara mengerjakan, besar sudut apa? JIK atau KIJ sama dengan besar sudut HIG ya. Atau kita bisa mengatakan secara cepat sudut I pada segitiga yang IJK sama dengan sudut I pada segitiga IGH, gitu ya. Karena mengapa? Sudut berimpit atau berhimpit ya, sudut berhimpit begitu. Terus selanjutnya besar sudut J, nggak apa-apa, langsung besar sudut J sama dengan besar sudut G. Dari gambar diketahui. Nah, begitu ya cara menjawab yang runtut ya. Ini mengapa dia sama, sudut J sama dengan besar sudut G? Karena sudut sehadap ya. Maka dari sini berdasarkan kriteria kesebangunan sudut-sudut, maka ya segitiga IJK sebangun dengan segitiga IGH. Apa berarti jawabannya? Terbukti. Itu ya, bisa dipahami insya Allah ya. Semoga Mas dan Mbak bisa memahami. Contoh yang keempat terakhir ya, contoh yang keempat ya, contoh yang keempat.
Buktikan bahwa segitiga DEF sebangun dengan segitiga KLM. Perhatikan, kita cermati ya, kita cermati di sini. Maka Mas dan Mbak gambar ya, Mas dan Mbak gambar dengan cepat. Atau kalau tidak digambar ya langsung saja. Mas Mbak silahkan perhatikan ke soal. Di sini dua segitiga ini ternyata terdiri atas satu sudut tumpul ya, sudut D di sini tumpul sama ya, tumpul juga sama dengan sudut K di sini tumpul, nah, sudutnya tumpul. Lalu ada dua sudut lancip ya kan, dua sudut lancip di segitiga DEF juga ada dua sudut lancip, di segitiga KLM ada dua sudut lancip. Baik, dari situ berarti kita bisa mendapatkan ya informasi. Berarti dari sini tuh yang sudah diketahui sama mana? Sudut E sama dengan sudut L, begitu ya. Nah, tinggal mencari sudut D. Perhatikan di sini. Sudut D ya, dari gambar soal, tidak apa-apa dari gambar pada soal. Ternyata cara mengerjakan ya, sudut E bersesuaian dengan sudut L gitu ya. Lalu besarnya berapa ini? Bersesuaian dengan sudut L besarnya, dan M sudut E sama dengan M sudut L, besarnya sama berapa? 30 derajat gitu ya. Lalu berikutnya yang bisa diketahui lagi, sudut D bersesuaian dengan sudut K. No, apakah besarnya sama? Ya, kita lihat di sini ya. Berarti ini sudut D kan 120 derajat. Apakah sudut K 120 derajat? Ini kan 120 derajat ya. Apakah sudut K itu juga 120 derajat gitu ya? Kan begitu, supaya bisa bisa menggunakan kriteria kesebangunan sudut. Nah, maka dicari besar sudut apa? Besar sudut K. Besar sudut K sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi sudut L ya, dikurangi lagi, nggak apa-apa ya, dikurangi lagi sudut M, kan begitu. Mengapa? Karena jumlah seluruh sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, atau seperti ini, 180 derajat harus dikurangi dengan sudut L ditambah sudut M, kan begitu ya. Oke, ini sama dengan 180 derajat dikurangi 30 ditambah 30 sama dengan 180 derajat dikurangi 20, dikurangi 60, maaf ya. Betul, dikurangi 90 ya, mohon maaf sekali. 180 derajat dikurangi 30 ditambah 30, 180 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, ternyata di sini, ternyata M sudut D sama dengan M sudut K sama dengan 120 derajat. Ternyata yang di sini sudut K di sini sama dengan sudut D 120 derajat. Nah, ternyata ada dua pasang sudut yang masing-masing besarnya sama ya. Ya, jadi berdasarkan kriteria kesebangunan sudut-sudut, maka segitiga DEF sebangun dengan segitiga KLM. Terbukti. Mudah bukan? Demikian belajar pada kesempatan kali ini. Selanjutnya istiqomahlah untuk giat beribadah dan tekun belajar dengan berlatih banyak soal. Semoga Allah melimpahkan rezeki berupa kepahaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.